Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat, madrasah lebih baik madrasah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat pagi anak-anakku yang luar biasa. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara Matsama MTS Anur Lemah Abang. Marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, panjang umur, kenikmatan dan lain sebagainya. Termasuk salah satunya kenikmatan kesempatan ini, sehingga kita pada pagi ini dapat mengikuti program Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah MTS Anur Lemah Abang, dalam pelajaran atau dalam tahun ajaran 2021-2022. Sebelum saya menyampaikan materi kegiatan Matsama ini, agar kalian dekat dengan Bapak, perkenalkan nama Bapak, yaitu Saifuddin Sarjana Agama atau Saifuddin SAG. Panggil saja nama Bapak, yaitu Bapak Saifuddin. Kalian dapat mengenal lebih jauh dengan Bapak nanti kalau sudah ada berjalan kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar, yaitu alhamdulillah Bapak mengajar mata pelajaran Quran Hadis dan IPS, ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan Matsama kali ini, Bapak akan menyampaikan materi kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kegiatan belajar mengajar merupakan kegiatan paling pokok dalam sebuah proses pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Kegiatan belajar mengajar, kalau kita breakdown, ditata, kalau kita artikan satu persatu bahwasanya kegiatan yaitu sebuah aktivitas usaha, pekerjaan atau salah satu perbuatan. Sedangkan belajar yaitu mempunyai arti atau mempunyai makna aktivitas yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda-beda antara sudah belajar sampai sebelum belajar. Bukankah kalian pada waktu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, belum bisa melakukan sesuatu apapun? Kenapa kalian sekarang sudah bisa membaca, mengenal, sudah bisa menulis, kalian sudah bisa melaksanakan sholat, kalian sudah bisa bersepeda dan sebagainya? Itu semua karena proses belajar. Belajar itu intinya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak bisa menjadi bisa, atau dari tidak mengerti menjadi mengerti. Sedangkan mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik atau bimbingan dalam proses belajar. Jadi, kegiatan belajar mengajar adalah proses penyampaian ilmu atau transformasi ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, metode pembelajar ini banyak sekali jenis model-modelnya. Dari metode pembelajar ini, setiap metode mempunyai kekurangan dan kelebihan.
ada beberapa jenis metode pembelajaran, yaitu contohnya metode ceramah, metode praktek, metode diskusi, metode bermain peran atau metode bermain peran permasalahan, cooperative learning, contextual learning, intuitive, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menjelaskan metode ceramah. Metode ceramah ini bisa dikatakan dengan metode kontekstual, metode yang paling kuat, metode yang tepat, yang populer untuk kita pakai, yaitu metode ceramah ini baik disampaikan dalam ruang atau kelas yang cukup besar atau siswanya banyak. Itu adalah pas untuk metode ceramah. Seorang pendidik itu bersifat aktif dalam metode ini, sedangkan peserta didik bersifat pasif. Jadi setiap apa saja yang kita sampaikan tadi itu semuanya untuk mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sedangkan untuk metode praktek, metode pembelajaran dengan cara memperagakan barang, kejadian, atau urutan. Misalkan saja kita belajar fikih tentang sholat. Bagaimana kegiatan sholat itu kalian lakukan, mulai dari awal takbir sampai kepada salam akhir. Begitu juga misalnya pelajaran fikih yang lainnya, yaitu tentang penyembelihan hewan. Bagaimana tata cara penyembelihan hewan itu perlu diperhatikan dan perlu dipraktekkan. Begitu juga pelajaran Quran hadis. Pelajaran Quran hadis tidak hanya teori tetapi juga perlu praktek. Contohnya dengan membaca Al-Quran, dengan tajwid-tajwidnya, dengan lagam-lagamnya, ya, dan juga dengan menghafal Al-Qurannya. Metode pembelajaran lainnya yaitu metode diskusi. Metode ini biasanya Bapak Ibu guru kalian akan membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 3 atau 6 kelompok, 6 orang per kelompoknya. Misalkan satu kelompok, satu kelompok lagi 3 kelompok, atau satu kelompok 6 orang, 6 siswa, atau 6 kelompok lagi 6 siswa. Nah, itu adalah metode kelompok. Nah, Bapak Ibu guru kalian akan pada waktu metode diskusi, Bapak Ibu guru kalian akan memberi suatu permasalahan dari materi tersebut yang kalian bahas dengan tema kelompok kalian masing-masing. Setelah itu dipresentasikan di dalam kelas agar siswa itu bisa mengeksplorasi pikiran, bisa aktif, juga tentunya bisa berani untuk melatih mental. Dan untuk pembelajaran yang lainnya yaitu intrikik atau dispor problem atau pembelajaran penampung pembelajaran. Ini cocok untuk praktek IPA, pelajaran mata pelajaran IPA. Karena siswa disuruh memecahkan suatu permasalahan dengan kritis, berpikir dan objektif, logis dan lain sebagainya. Itu adalah sekelumit tentang metode pembelajaran yang ada di MTS Anur Lemah Abang. Dan banyak sekali jenis-jenis metode pembelajaran ini, ya, yang akan diterapkan dalam belajar di MTS Anur Lemah Abang. Untuk selanjutnya, pembelajaran di masa pandemi ini yaitu terbagi 3. Yang pertama, pembelajaran daring atau belajar jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran new normal. Dan yang ketiga, pembelajaran normal. Pembelajaran daring atau kepanjangan dari pembelajaran dalam jaringan, yaitu pembelajaran yang menggunakan metode interaktif yang berbasis internet.
Di sini kita menggunakan alat yaitu seperti laptop atau HP. Pembelajaran yang dilakukan saat daring di MTS Anur Lemah Abang menggunakan aplikasi e-learning sama seperti peserta yang lainnya, yaitu semua peserta didik wajib masuk aplikasi e-learning. Yang kedua, penggunaan Google Meeting, yaitu merupakan aplikasi interaktif. Yang pertama akan Bapak jelaskan tentang aplikasi e-learning. Kegiatan belajar mengajar di aplikasi e-learning ini, siswa bisa login menggunakan username dengan memakai password. Username dan password akan diberikan oleh admin madrasah. Dalam aplikasi ini, siswa bisa masuk kelas masing-masing sesuai dengan jadwal yang tertera nanti, jadwal pelajaran. Untuk cara masuk e-learning dan bagaimana menggunakan e-learning dijelaskan secara detail oleh admin madrasah. Yang kedua, Bapak akan jelaskan tentang kegiatan belajar mengajar normal. Model pembelajaran pada masa transisi ini, metode yang dipakai yaitu language learning atau language learning ini dengan metode campuran, yaitu siswa menggunakan aplikasi e-learning dan siswa mengerjakan KBM piece to piece, ya, atau pergantian setiap hari di dalam kelas dengan durasi waktu yang ditentukan. Dan tempat duduk nanti waktu piece to piece, tempat duduk kalian berjarak minimal 1 meter atau 1,5 meter. Karena keterbatasan waktu dan sistem, ya, pembelajaran hanya sebatas penjelasannya saja. Sisa waktu atau siswa belajar di rumah dengan menggunakan e-learning. Pada KBM New Normal ini, siswa wajib memakai masker, tidak diperlukan atau siswa tidak diperlukan untuk beraktivitas kelompok dan tidak bisa meminjam peralatan-peralatan apapun kepada temannya, yaitu dengan sendiri-sendiri, ya, dengan jarak jauh berbagai pelajaran normal. Yang ketiga yaitu pembelajaran normal, yaitu pembelajaran piece to piece tadi yang bisa dilakukan sebelum masa pandemi, yaitu seperti yang biasa kita di sekolah dasar dulu, yaitu bisa menggunakan diskusi, ya, ceramah, ya, terus demonstrasi, eksperimen dan sebagainya yang tergolong masing-masing guru, yaitu dengan metodenya masing-masing. Maka dari itu, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.